Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun jalan hidup kami keseharian. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk dapat memahaminya, bahkan lebih dari itu memampukan kami untuk mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, kami para rohaniwan selalu berdoa dan mengharapkan jemaat selalu ada dalam bimbingan dan berkat Tuhan dalam aktivitas keseharian, diberi kesehatan dan sukacita. Baik, dalam kesempatan ini saya mau berbicara dengan tema siapa yang tahu. Bacaan terambil dari Filipi 4 ayat 8. Saya bacakan untuk kita. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada sebuah peribahasa mengatakan bahwa dalamnya laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Jadi isi hati seseorang tidak dapat diketahui. Kita akan mengetahuinya dari perkataannya, dari tindakan dan gestur atau bahasa tubuhnya. Jadi isi hati bisa diketahui sesudah itu terungkap dalam perkataan, dalam tindakan atau dalam gestur bahasa tubuh seseorang. Saya teringat ada seorang teman pemuda Papua pernah diminta menemani temannya untuk menyelesaikan konflik. Tapi temannya yang meminta tolong ini berpesan kepada dia, "Kau jangan bicara, kau diam saja, temani saja saya." Pemuda ini heran dan tanya, kenapakah? Kalau kau bicara, jelas sudah identitasmu. Tampangmu memang Rambo, tapi hatimu Rinto. Jadi dia mau mengajak temannya ini untuk menjadi semacam bodyguard. Asal teman ini tidak bicara, sebab kalau dia bicara kelihatan sekali bahwa pemuda ini ternyata berjiwa melankolis. Jadi perkataan kita adalah ungkapan isi hati kita. Dalam momen ini saya mau katakan bahwa seseorang tidak dapat secara tiba-tiba mengeluarkan kata-kata umpatan dan sumpah serapah kalau hati dan pikirannya selalu diisi dengan hal-hal yang positif dan bernilai kebajikan. Tidak akan. Seperti buah jeruk, ketika dia mendapat tekanan, kita pakai alat juicer misalnya, ditekan jeruk itu, yang keluar adalah sari jeruk, tentu saja. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita mendapat tekanan dalam kehidupan ini, apa yang dilihat orang keluar dari diri kita melalui perkataan, tindakan, atau gestur tubuh kita akan menjelaskan apa yang selama ini kita simpan dan renungkan dalam hati dan jiwa. Yesus, Guru dan Tuhan kita, mengingatkan dalam Matius 7 ayat 16, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri?
atau buah ara dari rumput duri. Tidak. Apa yang ada dalam perbendaharaan pikiran dan hati kita itu yang akan keluar secara spontan. Kalau memang kita tidak pernah menyimpan kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang baik, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan tidak pernah kita simpan di dalam hati kita, maka itu tidak akan keluar karena memang tidak ada. Hanya apa yang kita simpan dalam hati dan pikiran, itu yang akan keluar ketika tekanan-tekanan hidup menghimpit kita. Sikap, perkataan, dan tindakan kita dapat dalam perkataan Yesus diibaratkan seperti buah yang menempel pada diri kita, yang melaluinya orang dapat mengidentifikasi kualitas kerohanian kita. Jadi bagaimana caranya menjaga lisan kita? Jaga dan pilihlah apa yang boleh masuk dan bersemayam dalam hati dan jiwa kita. Seharusnya itu adalah kebenaran firman Tuhan yang oleh Rasul Paulus disebut semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kiranya itu yang kita masukkan dalam hati kita, sehingga apa yang akan keluar dari dalam diri kita ketika kita mendapat tekanan adalah hal-hal yang baik dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.